Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait manajemen konflik. Poin-poinnya diantaranya yang pertama ada pengertian konflik, yang kedua ada jenis-jenis konflik, yang ketiga ada sumber dan penyebab, yang keempat ada dampak konflik, yang kelima ada strategi manajemennya, dan yang terakhir ada resolusi konflik. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, itu ada pengertian konflik. Apa sih pengertian konflik? Konflik adalah pertentangan atau perbedaan yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, tujuan, nilai, atau kebutuhan yang berbeda dan dianggap menghambat pencapaian masing pihak. Jadi intinya perseteruan antara dua pihak yang dimana dua pihak tersebut itu memiliki perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan, itu bisa menyebabkan konflik. Nah, apa sih yang masuk ke dalam konflik itu? Yang pertama itu adanya pertentangan. Yang tadi saya jelaskan, adanya pertentangan di mana kedua belah pihak ini terjadinya perbedaan pendapat atau pandangan. Yang kedua itu keterlibatan, di mana ketika konflik terjadi itu pastinya ada keterlibatan antara dua pihak, tidak mungkin itu hanya satu pihak saja. Dan yang ketiga itu dampaknya itu memengaruhi hubungan dan produktivitas. Jadi dimana ketika ada dua belah pihak itu yang terjadi konflik itu pastinya ada dampaknya, baik negatif maupun positif. Yang kedua itu ada jenis-jenis konflik. Itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada konflik intrapersonal, yang kedua ada konflik interpersonal, yang ketiga ada konflik intrakelompok, dan yang keempat ada konflik interkelompok, yang kelima ada konflik antarpersonal, antar organisasi, yang keenam ada konflik struktural. Yang pertama ada konflik intrapersonal, yaitu konflik di mana terjadi di dalam diri individu, misalnya konflik antara nilai pribadi atau tuntutan pekerjaan. Jadi intrapersonal itu konflik yang terjadi di dalam diri individu saja gitu. Yang kedua, interpersonal. Ini terjadi antara dua individu atau lebih karena ini kepribadian, nilai atau kepentingan. Perbedaan kepribadian, nilai atau kepentingan. Yang ketiga, ada konflik intrakelompok, di mana ini terjadi ketika ada perbedaan pendapat dalam sebuah kelompok gitu. Kalau yang keempat ada konflik interkelompok. Jadi misalnya di dalam suatu organisasi itu ada berbagai divisi, dan konflik interkelompok ini terjadi ketika perbedaan pendapat antar divisi. Dan yang kelima itu ada konflik antar organisasi. Ini terjadi ketika perbedaan pandangan antar organisasi yang satu dengan yang lainnya. Ini biasanya karena persaingan. Dan yang terakhir ada konflik struktural. Ini muncul akibat ketidakseimbangan kekuasaan atau distribusi sumber daya. Jadi ini muncul akibat ketidakseimbangan kekuasaan. Misalnya ada ketua yang hanya peduli akan circle-nya di dalam suatu organisasi, tidak dengan yang lainnya. Itu sangat negatif ya. Lalu selanjutnya ada sumber dan penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan tujuan. Individu atau kelompok memiliki tujuan yang berbeda atau bertentangan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti anggaran atau fasilitas dan lain-lain. Yang ketiga, perbedaan nilai atau persepsi. Biasanya perbedaan latar belakang atau budaya itu dan cara pandang terhadap suatu hal. Terus yang keempat itu ada komunikasi yang buruk. Miskom biasanya itu terjadi konflik. Jadi ketika ada suatu hal itu tidak diperbolehkan untuk miskom. Dan yang terakhir itu ada ambiguitas peran. Biasanya ini ketidakjelasan tugas antar pihak gitu.
selanjutnya itu ada dampak konflik. Dampak konflik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Apa sih dampak positifnya? Biasanya konflik itu bisa mendorong inovasi dan kreativitas. Jadi ketika ada kedua belah pihak yang berbeda pendapat, itu biasanya terjadi ide di dalamnya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman antar pihak. Yang ketiga, memperkuat dinamika tim. Dan yang terakhir, mendorong perubahan positif. Yang kedua itu ada dampak negatif. Biasanya ketika terjadi konflik itu bisa menurunkan produktivitas kerja, merusak hubungan antar individu, menciptakan iklim kerja yang tidak sehat, dan bisa menghambat pencapaian tujuan. Lalu selanjutnya, apa sih strategi manajemen konflik? Yang pertama itu ada competing atau bersaing. Nah, ini mengejar kepentingan sendiri dengan tegas tanpa memperdulikan pihak lain. Jadi fokus pada tujuan utama. Yang kedua itu ada collaborating atau kolaborasi, bekerja sama untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Jadi kolaborasi ini perlu gitu ya, karena ini bisa menyukseskan sebuah acara atau program kerja. Dan yang ketiga ada compromising atau kompromi, mencari solusi di tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini harus mencari solusi ketika ada pertentangan. Dan yang keempat ada avoiding atau menghindar dari konflik tanpa menyelesaikannya secara langsung. Dan yang terakhir ada accommodating atau mengakomodasi. Ini mengutamakan kepentingan pihak lain di atas kepentingan sendiri. Nah, yang terakhir ada resolusi konflik. Yang pertama itu identifikasi masalah. Nah, kita harus mengenali dulu akar penyebab dari masalah tersebut gitu. Yang kedua itu kita harus membuka dialog terbuka. Kita harus memfasilitasi komunikasi antara semua pihak gitu, supaya ada solusinya. Yang ketiga ada negosiasi. Ketika sudah dialog terbuka, itu harus negosiasi atau kita harus mencari titik temu melalui perundingan yang saling menghargai kepentingan masing-masing. Lalu yang keempat itu ada mediasi. Harus libatkan pihak untuk membantu mencapai kesepakatan gitu. Dan yang terakhir yaitu ada implementasi. Kita harus menerapkan solusi yang telah disepakati oleh semua pihak supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak gitu. Kesimpulannya, manajemen konflik dalam organisasi, konflik adalah hal wajar ya dan tidak bisa dihindari dalam kehidupan organisasi. Nah, konflik yang dikelola dengan baik itu dapat menjadi pendorong inovasi dan pertumbuhan. Jadi konflik itu tidak hanya negatif saja, tapi ada positifnya. Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam resolusi konflik. Pemimpin yang baik itu mampu mengubah konflik menjadi peluang perbaikan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.